Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati CGP Angkatan 10 akan melakukan coaching supervisi akademik praobservasi bersama Ibu Sri Wayuni, salah satu guru dari UPT SMP Negeri 2 Pancalota. Halo Bu Sri. Halo. Gimana kabar nih Bu? Alhamdulillah pada hari ini sehat. Alhamdulillah ya Bu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik melalui 3 tahapan, yaitu praobservasi, kemudian nantinya ada observasi dan pasca observasi Bu. Jadi begini nih Bu, saya ingin menanyakan dulu, Ibu Sri Wayuni mengajarkan mata pelajaran apa dan kelas berapa di semester ini Bu? Saya mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kebetulan di sekolah ini tidak ada guru agama, jadi semua kelas mulai dari kelas 7, 8, dan 9 Bu. Jadi semua kelas diampu oleh Bu semua ya. Apakah ada tugas tambahan selain sebagai guru agama Ibu? Tidak ada Bu. Mata pelajaran saja. Oke, jadi hanya guru mata pelajaran agama saja ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan observasi dan pasca observasi, jadi bagi Ibu harapan apa yang ingin Ibu setelah capai setelah praobservasi ini Bu? Saya sebagai guru tentu sangat punya harapan besar ya, terutama ada 2 hal saya titik beratkan di sini adalah meningkatkan kemampuan saya khususnya dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan penggunaan IT dalam pembelajaran khususnya kepada siswa. Jadi Ibu memiliki 2 harapan, yaitu bagaimana memotivasi siswa, kemudian penggunaan IT dalam pembelajaran ya. Nah, pada observasi nanti materi apa yang ingin Ibu ajarkan? Untuk observasi nanti saya masuk pada materi mengimani adanya hari akhir. Dengan tujuan pembelajaran siswa dapat membaca Al-Quran, khususnya membaca ayat-ayat terkait dengan iman kepada hari akhir. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat memahami fase-fase yang dialami manusia ketika sudah mengalami yang namanya kematian. Itu. Jadi ada 2 tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti. Nah, sebelum ini Ibu, apa persiapan yang telah Ibu siapkan dalam observasi nanti Ibu? Dalam pembelajaran tentunya ya? Tentu seperti biasanya Bu, seorang guru harus punya RPP. Yang kedua, harus ada media, termasuk ada laptop, ada LCD, kemudian harus dilengkapi dengan KPD untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, banyak sekali ya yang telah Ibu persiapkan untuk observasi nanti. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita mengalami banyak kesulitan dalam melakukan pembelajaran itu. Apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi biasanya ya selama ini dalam melakukan pembelajaran ini? Kesulitan-kesulitan yang saya hadapi sebagai guru agama, yang pertama itu tidak terlepas dari Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kesulitan saya hadapi adalah masih ada beberapa siswa yang belum sempurna dalam membaca Al-Quran. Artinya penggunaan tajwidnya yang belum sempurna ini yang sering saya alami selaku guru agama, khususnya dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi hanya itu saja kesulitannya Ibu selama ini? Tentu
banyak sih kesulitannya, terutama dalam pengulangan kelas biasanya. Ya. Ada yang ribut, ada yang keliling, tapi tentu lagi-lagi seorang guru kan harus dituntut bagaimana mampu dalam mengelola kelas ya, seperti gitu. itu ya Bu. Cuman itu Bu, kesulitannya. Oke. Nah, apa atau bagaimana solusi Ibu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi ini? Nah, tentu sebagai seorang guru, lagi-lagi seorang guru harus dituntut memiliki kemampuan dalam, khususnya dalam menangani tadi masalah tersebut. Tadi saya sudah ungkap tentang ada beberapa siswa yang tidak sempurna dalam membaca Al-Quran. Jadi yang saya lakukan menggunakan metode tutur sebaya, karena tidak semuanya siswa yang saya ajar tidak tahu membaca atau belum sempurna. Ada beberapa siswa bahkan sudah bisa dan sudah pasti dalam membaca Al-Quran. Saya menggunakan itu Bu, metode tutur sebaya. Yang sudah mahir tentu harus mengajarkan kepada temannya yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagus sekali Bu solusinya. Nah, kapan nih aksi Ibu akan Ibu laksanakan ketika Ibu sudah menemukan solusi bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi selama ini? Insya Allah Bu, hari Senin depan, ya. Kebetulan saya ada jadwal untuk materi pendidikan agama Islam di kelas 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar. Untuk hari ini, jadi silakan untuk seluruh siswa, coba kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu ya. Ini masih berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Coba silakan dibuka bukunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir. Safira dan Rama supaya ke komputer sekarang. Safira dan kelas 82 supaya ke ruang komputer sekarang. Kita akan baca satu persatu ya. Atau sekalian dulu semuanya coba perhatikan ayat di atas. Ada buku agamanya ya, yang coba buka halaman 5. Perhatikan. Sudah lihat? Yang tidak memiliki buku boleh perhatikan ayat di atas. Coba kita baca sama-sama ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas, lanjut. Wa annas sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha, ada di kuliah bisa mengaji. La raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil
yang ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi pada pembelajaran kita ini berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati CGP Angkatan 10 akan melakukan coaching supervisi akademik yaitu pasca observasi bersama Ibu Sri Wahyuni SPDI MPDI selaku guru PAI di IPB SMP Negeri 2 Pancalaka. Ibu, jadi pada minggu lalu kita sudah melakukan observasi di kelas. Jadi dari observasi kemarin, kemudian observasi kita lanjutkan dengan observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi dan sekaligus observasi? perasaan saya Bu benar-benar bahagia karena dalam kejadian tersebut saya menemukan beberapa hal terutama dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin Ibu tujuan yang ingin dikembangkan yaitu ingin meningkatkan motivasi siswa, kemudian mengembangkan kemampuan dalam penggunaan IT di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Apakah semua itu bisa Ibu capai dan bagaimana? Alhamdulillah saya lihat di kelas sekali mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran siswa itu karena beberapa hal yang muncul di situ dari gambar bisa langsung melihat apa yang dikatakan. Jadi bagus sekali kemarin saya bisa sempat melihat bagaimana Ibu di kelas melakukan pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu menghadapi kendala-kendala yang Ibu hadapi? Anak-anak setelah kita penggunaan untuk membawa dan ya intinya di sekolah kami sudah tersedia tempat-tempat bersih dan sebagainya. Menghadapi segala tantangan yang kemarin di praobservasi yang disebutkan bahwa itu adalah salah satu kendala yang hadapi dan Ibu sekira bisa kita kalian atau masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Masalah dan tidak ada lagi. Sekira kalau begitu lain waktu kita bertemu kembali jadi Oke, baik. Terima kasih Bu Firma atas itu. Ini yang menjadi sepan. Paper. Jadi setelah mengamati percakapan praktik kesini mana Bu Mas sudah menanyakan kabar setelah pembelajaran, kemudian area-area yang ingin dikembangkan serta tadi ada banyak yang laki. Hanya saja sebagai masukan setidaknya di rumah
menambah sedikit tentang apresiasi yang memberikan dorongan motivasi kepada kami juga Pelajaran rencana-rencana yang sudah disiapkan. Kemudian yang memang fokus pada pedalaman yang dirasakan sehingga hari ini yang memutuskan untuk RDL rencana pembangunan apa kemudian apa yang semua secara maksimal pembelajarannya bagaimana kepada siswa juga adalah bagaimana menawarkan pembelajaran bagi yang pada murid. Secara itu kemudian motivasinya bagi terakhir saya jangan putus asa di sini sebagai kegiatan yang memang formalitas, tapi setidaknya ini ada semacam satu ke depan karena ini kan berkaitan dengan tugas-tugas kita sehari-hari yang kita lakukan meskipun hanya tugas pada kali ini, tapi setidaknya bisa dimanfaatkan untuk pada dunia. Kira itu terima kasih banyak sudah bersama kita di sini tugas ini tadi semoga bisa lanjut ya Pak. Betul, kita bisa berbuat untuk pendidikan.